sini ada nama penyusun. Yang pertama ada Dini dengan NIM 054, saya sendiri Amelia dengan NIM 056, lalu Felicia NIM 057, Nabila Inas NIM 058, Oka Febri 082, dan Devina dengan NIM 084. Kami di SD UPT SDN 2019 dengan tahun pelajaran 2025-2026 pada jenjang sekolah dasar fase C kelas 5 dengan alokasi waktu 2 kali jam pembelajaran, yang mana 70 kali 2. Untuk kompetensi awalnya, peserta didik mampu memahami pengetahuan budaya dan tradisi secara umum dan memiliki keterampilan dasar membaca, menulis, dan menyimak teks berbahasa Jawa secara sederhana. Untuk profil pelajar Pancasilanya, yang pertama kami mengambil berkebinekaan global dengan saling menghargai keragaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Yang kedua ada gotong royong, yaitu menumbuhkan rasa kekompakan dan bekerja sama peserta didik dalam berkolaborasi ketika berdiskusi dengan teman sekelompok. Yang ketiga ada mandiri, yaitu menumbuhkan kepercayaan diri pada peserta didik yang tidak bergantung pada teman dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat ada bernalar kritis, yaitu menumbuhkan sifat bernalar kritis peserta didik dalam menyampaikan pendapat ketika berdiskusi dalam waktu pembelajaran yang klasikal. Yang terakhir ada kreatif, yaitu memunculkan dan mengembangkan gagasan ide pada peserta didik. Untuk sarananya kami mengambil 6. Yang pertama ada PPT, video pembelajaran, LKPD, alat tulis, LCD dan proyektor, dan laptop. Untuk prasarana yaitu ruang kelas. Target peserta didik kami peserta didik reguler dengan model pembelajaran project based learning. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada mengidentifikasi unsur-unsur sastra dan budaya dalam tradisi Suraio. Yang kedua menganalisis isi dan nilai-nilai luhur dari terbang atau lirik Suraio. Yang ketiga mengekspresikan pengalaman budaya melalui bentuk karya sastra. Contohnya ada cerita, puisi, ataupun tembang. Dan yang keempat ada menunjukkan sikap bangga dan mencintai budaya lokal. Yang selanjutnya ada pemahaman bermakna, yaitu yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur sastra dan budaya dalam tradisi Suraio. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis isi dan nilai-nilai luhur dari tembang atau lirik Suraio. Yang ketiga, peserta didik dapat mengekspresikan pengalaman budaya mereka melalui bentuk karya sastra seperti cerita, puisi, ataupun tembang. Untuk yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga dan mencintai budaya lokal. Untuk pertanyaan pemantik di sini apa tradisi khas yang ada di AFDR? Yang pertama ada apa tradisi khas yang ada di daerahmu? Lalu yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang daerah di sekitarmu? Untuk kegiatan pembelajaran ada 2 kegiatan. Yang pertama dimulai dengan kegiatan awal, yaitu pengajar memberikan salam kepada peserta didik dan mengajak berdoa sebelum pelajaran dimulai. Pada kegiatan intinya yang mana ini berisi yang pertama pengajar meminta peserta didik mengamati tayangan video tradisi Suraio dan slide pada PowerPoint. Lalu peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang. Untuk selanjutnya, peserta didik bersama pengajar menyepakati bahwa proyek akan diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. Lalu peserta didik menyusun kegiatan untuk menganalisis lirik tembang Suraio. Untuk kegiatan penutup, peserta didik dibantu oleh pengajar membuat kesimpulan dari hasil belajar tersebut, yang mana peserta didik mengajarkan evaluasi ini secara individu. Untuk yang kegiatan kedua dimulai dengan kegiatan awal, yaitu pengajar memberikan salam kepada peserta didik, lalu mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Untuk kegiatan inti isinya yaitu
yaitu peserta didik mempersiapkan rancangan produk yang sudah dibuat pada LKPD. Lalu peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai petunjuk kegiatan yang ditampilkan pada PowerPoint. Untuk penilaiannya, peserta didik melakukan ice breaking, lalu peserta didik menyajikan produk di depan kelas. Untuk evaluasinya, guru memberikan berupa penguatan dan perbaikan mengenai hasil karya peserta didik. Guru mengevaluasi proses pemecahan masalah melalui pengerjaan LKPD yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk kegiatan penutup, peserta didik dibantu oleh pengajar membuat kesimpulan hasil belajar, lalu peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara individu. Untuk asesmennya, kami menggunakan asesmen formatif, ada kegiatan pembelajaran 1 dan kegiatan pembelajaran 2. Lalu untuk pengayaan dan remedial ini diberikan kepada peserta didik sesuai dengan capaian yang kurang dari KKTP atau yang membutuhkan dengan pembelajaran ulang atau sesuai pada kebutuhan peserta didik tersebut. Untuk refleksi peserta didik dan guru, yaitu yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Lalu yang kedua, kira-kira pembelajaran materi kali ini mudah atau susah? Dan untuk LKPD-nya kami untuk yang individu ataupun kelompok, kami membuat LKPD yang berisi menganalisis lagu Suraio dan sudah terjabarkan 5 pertanyaan di LKPD tersebut, yang mana ini LKPD dikerjakan secara berkelompok tadi. Untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, kami dari PPT yang sudah dibuat, lalu ada video dari tradisi Suraio. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.